Oke teman-teman investor, selamat datang. Kali ini kita akan coba berperan sebagai mentor investasi kalian nih. Kita mau bedah tuntas satu saham properti yang cukup menarik perhatian, PT Grand House Mulia atau yang kita kenal dengan kode saham HOMI. Mungkin kalian udah sering lihat ya pergerakan harganya yang cukup volatile. Tapi kayaknya ada yang nggak sinkron. Ada jurang yang dalam banget antara harga di pasar sama kondisi kesehatan keuangan perusahaannya. Jadi, apa sih cerita di baliknya? Yuk kita gali bareng-bareng. Nah, biar analisis kita runut dan jelas, kita bakal lewatin 6 tahap ini ya. Mulai dari kenalan sama perusahaannya, kita cek kesehatan keuangannya, lihat valuasinya, sampai nanti kita simpulkan bareng-bareng. Lengkap deh. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Siapa sih sebenarnya PT Grand House Mulia Tbk ini? Jadi HOMI ini adalah developer properti skala menengah. Fokusnya itu di proyek perumahan di daerah pinggiran kota. Proyek andalan mereka saat ini yang jadi tulang punggungnya adalah Parkville Serpong di Bogor. Intinya, mereka bangun dan jual rumah-rumah berkonsep modern. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kita ngintip dalemannya. Ibarat mobil, kita mau cek kondisi mesinnya. Yuk kita lakukan financial health check untuk HOMI. Hal pertama yang langsung kelihatan dari laporan keuangan 2025 mereka, ini dia. Pendapatannya ternyata turun 13,1% dibanding tahun sebelumnya. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi aneh. Di saat pendapatannya turun, laba bersihnya malah naik. Dan naiknya nggak tanggung-tanggung, 39,7%. Kok bisa gitu ya? Ini kemungkinan karena mereka berhasil neken biaya banget atau mungkin ada pemasukan lain di luar bisnis utamanya. Tapi, ini juga nunjukin masalah yang lebih dalam. Walaupun labanya kelihatan naik, ternyata margin keuntungan atau net profit marginnya itu tipis banget, cuma 2,38%. Tipis banget. Ini makin kelihatan jelas kalau kita lihat rasio profitabilitasnya. Lihat deh, return on equity atau ROE-nya cuma 0,54%. Padahal idealnya di industri ini sekitar 15%. Artinya apa? Dari setiap modal yang investor taruh, perusahaan ini cuma bisa hasilin untung secuil banget. Bener-bener rendah. Tapi ada sisi baiknya juga. Kalau kita lihat neracanya, utangnya ternyata rendah. Debt to equity ratio-nya cuma 0,41 kali. Ini bagus, artinya perusahaan nggak terlalu banyak utang dan struktur modalnya sehat. Tapi jangan seneng dulu. Ada satu resiko besar yang ngumpet di sini. Lihat deh, current ratio-nya kelihatannya oke ya di 1,8. Tapi, coba lihat quick ratio-nya. Cuma 0,08. Ini bahaya banget. Artinya, kalau mereka harus bayar utang jangka pendek sekarang juga, dan nggak boleh jual properti yang masih jadi inventaris, kas mereka itu nggak cukup. Mereka sangat-sangat bergantung sama penjualan rumah buat bayar tagihan. Nah, sampailah kita ke pertanyaan besarnya. Dengan kondisi keuangan kayak gini, harga sahamnya sekarang ini masuk akal nggak sih? Yuk, kita bedah valuasinya. Siap-siap kaget ya, angkanya ini benar-benar wow. Rasio PE HOMI itu 532 kali. Sementara rata-rata di sektornya cuma sekitar 11 kali. Kebayangkan jauhnya? Rasio PB-nya juga 2,86 kali. Artinya kita bayar hampir 3 kali lipat dari nilai aset bersih perusahaannya. Padahal teman-teman sejenisnya banyak yang diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Jomblang banget. Dan ini bukan cuma kata kita loh, analis independen seperti Simply Wall Street juga menilai kalau saham HOMI ini kemahalan banget, bisa sampai 166% kalau dihitung dari proyeksi arus kasnya di masa depan. Pertanyaannya balik lagi kan, kalau fundamentalnya begini dan valuasinya begitu, kok ada yang mau beli di harga segitu? Nah mungkin ada harapan dari luar. Coba kita lihat, ada nggak sih faktor eksternal yang bisa bantu? Nah, ini dia salah satu jawabannya. Ada insentif PPN dari pemerintah. Gampangnya, PPN buat beli rumah baru itu ditanggung pemerintah 100%. Buat pembeli, ini kan diskon gede banget nih. Dan buat HOMI, ini bisa jadi pendorong kuat buat ngejual unit-unit mereka yang udah jadi di Parkville Serpong. Ditambah lagi, suku bunga acuan dari Bank Indonesia juga lagi stabil di 4,75%. Ini bikin bunga KPR jadi nggak naik turun, jadi orang lebih gampang dan lebih berani buat ngambil kredit rumah. Ini juga angin segar buat developer. Oke, peluangnya ada. Tapi sebagai mentor, tugas saya justru yang paling penting di sini, ngasih peringatan. Ada beberapa resiko besar yang harus, wajib kalian pertimbangkan. Ini dia 4 red flag-nya. 1. Risiko valuasi. Harga setinggi itu kalau labanya nggak meroket bisa anjlok dalam.
2. Risiko likuiditas, kasnya tipis banget, bahaya. 3. Spekulasi, harganya ini gerak liar, sering ada gap atau lonjakan aneh di grafiknya yang nggak ada hubungannya sama berita fundamental. Ini nunjukin harganya lebih digerakin sentimen daripada kinerja asli. Dan terakhir, pendapatan yang terus turun. Ini tren yang harus diputus. Oke, kita sudah bedah dari A sampai Z. Sekarang, gimana kita merangkum semua ini? Apa kesimpulannya buat kita sebagai investor? Jadi, kalau kita rangkum, kekuatannya produknya oke dan utangnya rendah, ini bagus. Tapi kelemahannya, profitabilitasnya rendah banget dan kondisi kasnya bikin was-was. Peluangnya ada dari insentif pemerintah, tapi ancamannya juga nyata, valuasi yang nggak masuk akal dan harga yang kelihatan spekulatif banget. Jadi, Homi ini ceritanya kayak dua sisi koin yang berlawanan banget. Di satu sisi, perusahaannya sehat, utangnya kecil, proyeknya jelas. Tapi di sisi lain, nggak bisa hasilin untung yang layak dan harganya di pasar udah selangit. Kontradiktif banget kan? Nah, pertanyaannya, sisi mana yang bakal menang nanti? Dan saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan pamungkas untuk kalian renungkan. Tugas saya sebagai mentor bukan ngasih contekan beli atau jual, tapi untuk memastikan kalian bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang benar. Jadi, pertanyaannya adalah, kalau kalian masuk ke saham ini, kalian itu lagi investasi di sebuah cerita pertumbuhan di masa depan, atau kalian cuma sekedar ikut-ikutan bayar harga spekulatif yang ada hari ini? Coba pikirkan itu baik-baik.